Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan oleh National Aeronautics and Space Administration atau NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaannya saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Namun, apakah planet kita juga kosong di bagian dalamnya seperti bola? Pernahkah kalian membelah telur rebus dan bawang merah secara membujur atau vertikal menggunakan pisau? Jika iya, pada bawang merah dan telur tampak terdapat lapisan-lapisan. Sama halnya dengan bumi, bumi memiliki lapisan-lapisan penyusun, mulai dari lapisan yang paling dalam hingga lapisan terluar. Jika bumi dibelah, maka lapisan-lapisan penyusun bumi akan nampak jelas. Bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri atas atmosfer sebagai lapisan terluar, kemudian ada mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Bentuk dari lapisan tersebut adalah selimut bola, sehingga lapisan yang lebih luar menyelimuti lapisan di dalamnya. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es disebut kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan dinamakan biosfer. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai atmosfer. Jadi, ayo kita belajar IPA bersama. Atmosfer. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Komposisi atmosfer saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetik mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon atau O3. Ozon memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yaitu sebesar 78%, dan oksigen sebesar 21%. Sementara itu karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara. Polutan atau zat pencemar tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya menghasilkan asap. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi, kemudian uap air tersebut menyatu menjadi awan.
Lapisan atmosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain, berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut atau 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Stratosfer. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10–50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan stratosfer, terdapat lapisan ozon yang akan kita bahas lebih detail pada video pembelajaran selanjutnya. Mesosfer. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50–85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki suhu rata-rata sekitar -50 sampai -70 derajat Celcius. Salah satu penanda dari lapisan ini adalah terjadinya penurunan suhu atau temperatur sebesar rata-rata 0,4 derajat Celcius setiap kali naik dengan jarak 100 meter. Terjadinya penurunan suhu ini disebabkan karena lapisan mesosfer memiliki kesetimbangan radioaktif yang bersifat negatif. Suhu terendah mencapai -100 derajat Celcius dapat kita jumpai pada puncak lapisan mesosfer yang disebut dengan mesopause. Mesopause merupakan lapisan batas antara mesosfer dengan lapisan termosfer yang berada di atasnya. Termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut dengan ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Eksosfer. Lapisan eksosfer berada pada ketinggian 500 km di atas permukaan laut. Pada lapisan inilah satelit-satelit buatan manusia mengitari bumi. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat.
Hal ini disebabkan karena eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Pada video atmosfer part 2 akan kita pelajari mengenai tekanan udara, suhu di atmosfer, dan lapisan ozon. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.